Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dinkus. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat satuan pengukuran ya, atau unit-unit satuan ya. Nah, di Zahir sendiri di data-data di sini ada satuan pengukuran ya. Ini untuk membuat baru, ini daftar data dan ini tombol bantuan. Saya klik di daftar data. Nah, oke. Untuk lebih jelas saya pilih ke switch mode. Oke, nah sama seperti ini. Nah, di database ini sudah ada satuan-satuan dasar ya. Ini dengan unit dasar terkecil. Nah, dengan contohnya ada di sebelah kanan ini ada tanda checklist. Itu tandanya adalah unit dasar. Ya, saya coba klik dulu ini yang misalkan yang liter. Saya double klik atau edit bisa ya. Nah, di sini ini unit dasarnya, ini liter ini sebagai unit dasar gitu ya. Nah, makanya saya batal dulu. Di sini ada tanda checklist seperti ini. Nah, misalkan kita membuat baru add data, contohnya misalkan kita membuat sentimeter gitu ya. Di sini lengkapin. Di sini misalkan keterangannya adalah 1 cm. Nah, ini anggaplah unit terkecil dari produk yang akan kita buat. Oke, nah klik unit dasarnya, klik rekam. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini adalah unit dasar terkecil dari produk yang akan kita buat nanti. Oke. Nah, kita misalkan akan membuat unit dasar di atasnya senti. Ya, unit dasar di atasnya senti. Oke, siap. Klik baru lagi. Di sini misalkan meter. Gitu. Nah, di sini meter. Nah, ini checklist unit dasarnya jangan di checklist ya. Kalau membuat satuan di atasnya unit dasar. Oke, di sini misalkan 1 meter sama dengan 100 cm. Gitu. Nah, baru kita klik konversi. Nah, ini untuk mengisi konversi satuan, data satuan yang baru Anda buat harus direkam atau disimpan lanjutkan ya. Jadi itu otomatis menyimpan satuan meter. Nah, di sini muncul konversi satuan, klik baru. Nah, 1 meter sama dengan 100. Nah, di sini cari unit dasarnya senti. Nah, misalkan tidak dikali dimensi, tidak dibagi dimensi, dan tidak kita checklistnya tidak tergantung dimensi si produk yang akan kita buat. Oke, rekam ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita rekam ulang. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, seperti itu. Oke, contoh lagi satu dari unit dasar yang sudah ada di sini. Misalkan piece ya, di atasnya piece ada apa nih? Ada saya add baru. Misalkan di atasnya piece ada tadi lusin sudah ada, kita misalkan dus per 24. Nah, berarti di sini juga dus per 24. Di sini keterangannya adalah 1 dus per 24 sama dengan 24 piece. Gitu ya. Ini unit dasar jangan di checklist, langsung klik konversi satuan. Oke, ini rekam lagi. Ya, klik yes. Nah, di sini klik baru. Nah, di sini berarti adalah isinya 24. Di sini cari piece. Oke. Nah, seperti itu. Jadi 1 dus per 24 isinya adalah 24 piece. Saya rekam. Oke, saya rekam lagi. Nah, sudah ada.
Itu ya, cara membuat unit dasar dan unit di atasnya unit dasar. Nah, ini manfaatnya adalah nanti ketika ada penjualan atau pembelian akan mengkonversi sendiri ke unit dasar. Ambil contoh, beli satu dus isi 24 itu harganya 24.000 misalkan. Nah, nanti harga per piece-nya itu langsung akan mengkonversi secara otomatis ke harga 1.000 untuk per piece-nya. Seperti itu. Oke, nah saya tutup dulu. Nah, selanjutnya kita ke data produk. Jadi itu ya cara membuat satuan pengukuran seperti itu. Nah, hubungannya dengan data produk seperti ini, kita bikin baru data produk. Oke, contohlah misal saya akan membuat data produk apa namanya, amplas ya, AMP misalkan kodenya amplas 001 misal. Nah, di sini amplas A misalkan. Nah, di sini satuan dasarnya kita isi senti. Nah, di sini ada satuan laporan. Jadi nanti ini hubungannya dengan laporan. Nah, di laporan itu akan dimunculkan senti ataukah meter. Nah, anggaplah kita isinya meter. Jadi nanti di laporan akan munculnya dalam bentuk satuan meter, bukan piece. Gitu ya. Oke. Nah, ini kelompoknya juga harus disamakan. Misalkan, oke, kita pilih amplas bukan kelompok keramik. Kita ambil bukan cat juga, bukan semen juga. Anggaplah kita bikin kelompok baru. Nah ya, kelompoknya belum ada, kita bikin kelompok baru. Klik baru. Nah, klik di sini amplas. Ya. Di sini sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual. Dengan metode atau sistem persediaannya adalah FIFO costing. Ya. Nah, di sini harga pokok juga kita harus rubah ya. Jadi membuat data kelompok ini tidak harus ke data-data dulu, ke data lainnya, tapi bisa juga pada saat kita membutuhkan di transaksi kita bisa bikin langsung. Oke, harga pokok. Nah, di sini kita harus mencocokkan akunnya. Klik. Nah, harga pokok amplas belum ada, jadi kita buat. Oke. Caranya kita edit dulu, klik edit, oke, diiakan ya karena sudah dipakai. Nah, untuk bisa di bawahnya persis, di bawahnya harga pokok semen, berarti kita copy dulu ini, kita copy dulu kodenya, kode ini kita copy dulu, baru kita klik baru. Nah, kita pastikan. Nah, berarti untuk persis di bawahnya ganti digit belakangnya 301. Nah, di sini adalah harga pokok penjualan amplas. Nah, seperti itu. Oke, ya, bisa dipahamin. Langsung direkam, kas bank tidak perlu diisi, tidak perlu checklist ya. Tidak aktif juga sama, kita langsung rekam. Nah, jadi persis di bawahnya 300 301. Oke. Jadi nanti berurutan. Tuh, nah penjualan pun juga sama. Penjualan pun juga kita harus bikin lagi akunnya ya, akunnya. Edit. Oke. Nah, kita copy lagi ini. Kita copy ya. Kita klik baru. Kita pastikan 301. Di sini kita penjualan produk amplas. Ya, sama ini dengan di checklist. Ya, langsung rekam. Amplas. Amplas. Retur pun, kalau retur langsung aja ke
penjualan produk amplas yang tadi dibuat. Sekarang tinggal bikin akun persediaan amplas. Oke, sama prinsipnya, kita klik edit dulu. Oke, kita copy ini ya, kita copy, kita klik baru, kita pastekan, rubah lagi satu. Ini persediaan amplas. Oke, langsung rekam. Oke, nah ya, jadi di sini amplas, di sini juga amplas. Nah, oke, langsung saya rekam. Oke, ya, sudah ada amplas. Oke, udah berubah ya di amplas. Nah, di data produk ini ada kode alias. Ini untuk membuat kode, misalkan ada kode khusus atau ada kode lain, silahkan di sini dia nama alias, misalkan nama lain dari amplas apa, silahkan itu ya. Nah, di sini di data produk ada pakai nomor serial. Nah, pakai nomor serial itu biasanya dipakai untuk produk-produk yang mempunyai nomor seri ya, seperti HP atau jenisnya ya. Nah, lot number pakai lot. Nah, lot number ini adalah kadaluarsa itu. Konsinyasi, barang konsinyasi atau bukan, tidak aktif kalau misalkan barang ini sudah mau tidak diaktifkan lagi. Nah, produk musiman kalau misalkan produk itu memang musiman ya gitu. Nah, di sini stok, dalam stok itu tidak bisa dihapus atau dibuat di data produk ini, karena ini akan otomatis ketika ada pembelian stok ini akan bertambah, ketika ada penjualan stok ini akan berkurang gitu. Nah, di sini pun juga ada harga beli satuan. Ini adalah harga beli terakhir yang munculnya di sini ya. Nah, di sini harga jual bisa kita isi. Ini harga jualnya adalah biasanya yang diisi harga eceran tertingginya ya untuk si customer. Misalkan amplas ini per senti, berarti harganya adalah di sini per senti bukan per meter. Oke, misal per sentinya adalah Rp2.000 per sentinya misal. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada harga pokok satuan. Harga pokok satuannya itu akan membentuk harga pokok dari pembelian 1 dan pembelian 2. Pembelian ke-1 dan pembelian kedua. Nah, maaf, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ini ada pajak. Apakah ketika membeli amplas ini termasuk pajak atau tidak? Gitu. Terus di sini juga harga jualnya ada pajak enggak gitu. Kalau misalkan ada pajak tinggal kita isi. Jadi setiap ini juga diisi. Nah, ini untuk menentukan barang-barang yang baik pembelian atau penjualannya pasti akan melibatkan PPN. Ini secara otomatis nanti di penjualan akan membentuk PPN sendiri ya. Tapi kalau tidak, ini dikosongkan. Ini juga sama dikosongkan. Seperti itu ya. Nah, ini gudang, misalkan gudangnya adalah di headquarter, gudang utama misalkan masuknya. Oke. Nah, ini ada supplier, ini kondisional ya, diisi boleh nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi tergantung, biasanya ini kalau diisi ketika suppliernya untuk produk yang kita beli khusus dari sana gitu ya. Nah, di sini ada telah dipesan ke supplier, telah dipesan sama pelanggan, stok minimal pemesanan, proyeksi penjualan itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, karena ada fitur yang mendukung untuk menganalisa atau mencatat poin-poin yang seperti ini. Misalkan produk amplas karena produk kayak pas moving, misalkan stoknya jangan sampai lebih dari 10 meter. Nah, jadi nanti ketika sudah 10 meter dia ada harus segera membuat PO misalkan seperti itu ya. Nah, di sini waktu pengiriman berapa hari bisa ditentukan juga ya. Oke.
Nah, di sini ada kode akun dan HPP. Nah, di kode akun dan HPP ini akan tergantung dari kelompok barang yang kita masukkan. Nah, ketika kita amplas, secara otomatis di kode akun dan HPP ini juga akan menuju ke akun-akun yang sudah dibuat pada kelompok amplas. Ya, di sini ada info lain, misalkan keterangan ada dimensi ya, dimensi berapa itu silahkan sesuai dengan kebutuhan. Gambar, di sini misalkan produk ini mau dimasukkan gambarnya seperti apa, itu bisa silahkan ya, itu di data produk ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin, kita tinggal rekam. Oke, nah kita cek di data produknya, daftar data, kita cari kelompok amplas. Oke, sudah ada ya. Nah, secara otomatis juga di laporan sudah ada. Klik laporan, laporan barang, daftar barang umum, double klik, terus kita klik semuanya aja ya biar kelihatan. Oke. Nah, ini kelompok amplas, kelompok cat seperti itu. Jadi pada saat membuat di data-data juga langsung akan terbentuk di laporan ya. Oke, saya kembali lagi ke data-data. Itu yang saya sampaikan di video kali ini, bagaimana cara membuat satuan pengukuran dan data produk. Juga tadi saya ulas kembali mengenai membuat kelompok produk. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, ingatkan saya di kolom komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.